Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau layak ditinggikan ya. Kau layak disembah ya Yesus. Engkaulah yang memiliki segalanya Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan sebab Engkau adalah Bapa yang baik. Dan di tangan-Mu lah hidup kami memperoleh kemenangan Tuhan. Peroleh kedamaian, memperoleh perlindungan dan keamanan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, mari Tuhan saat ini kami ada di rumah doa-Mu Tuhan. Biar kami terus naikkan doa, pujian, penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Biar terus kami ada di hadirat-Mu Tuhan, di gunung kudus-Mu Tuhan. Dan terus dalam naungan-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau akan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Engkau akan menyampaikan isi hati-Mu dan pesan-pesan-Mu. Mari Tuhan saat ini kami rindu Tuhan. Kami boleh saling dikuatkan lewat kesaksian demi kesaksian, lewat pernyataan demi pernyataan. Mari Bapa Engkau berbicara di tengah kami, Kau tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom ibu-ibu semuanya. Saya mau menyapa di sini ada Ibu tunggu ya, Ibu Ros tadi mana ya? Ibu Ros itu tunggu ya, Ibu mana nih dia? Tadi ada namanya. Kita akan menyapa Ibu Meiti dari Tanjung Burung yang hari Senin lalu kita pergi ke sana, kita ada kunjungan dan kita rindu mendengarkan isi hati yang Tuhan katakan kepada Ibu. Mana ya ibunya? Bu. Halo Ibu. Udah nggak ada, apalagi signal cut kan? Iya kali ya. Di sana soalnya sinyal tuh memang agak ini ya, agak kurang bagus. Tadi ada waktu awal. Iya tadi awal ada, tapi dia juga kayak nggak kelihatan ininya ya. Iya. Nggak kelihatan dia punya video. Nah, kita mau kasih laporan ya di sini, mau laporannya di sini aja. Jadi waktu Senin kemarin kita pergi ke sana, Tuhan luar biasa ya, Tuhan tuh benar-benar memperhatikan umatnya saya lihat ya. Karena kenapa? Ternyata ini adalah kerinduan mereka. Jadi anaknya Ibu Meiti ini, dia sekolah Alkitab, terus dia rindu sekali untuk memberkati jemaat. Dia katakan dia rindu bagaimana dia bisa memberkati jemaat, tapi keadaan mereka sendiri itu ya susah gitu ya memberkati jemaat, gimana gedung gereja mereka nggak punya, terus mereka ibadah juga cuma di rumah jemaat gitu, terus ya pasti mereka berdoa. Nah ya itu semua jalan-jalan Tuhan ya, lewat Cilena dapat waktu doa tuh kita dari tahun lalu ya Ci ya, doa ya tahun lalu untuk Tuhan taruh kita kunjungan ke Tangerang. Pokoknya singkat cerita juga lewat ada salah satu dari teman kita yang bisa mengantarkan, akhirnya kita bertemu dengan Ibu Meiti. Nah, ternyata memang itu kerinduan mereka. Nah, waktu kemarin kita datang, tunggu ya, saya lagi coba nanti bisa mau tampilin foto-foto sama videonya di sini. Nah, kenapa, Pak? Sinyalnya siapa nggak jelas, Pak? Yang nanya, Sylvie bilang suara Feby kecil, tapi buat saya gede sekali kok. Oh, mungkin sinyalnya itu kali ya. Ya. Oh, iya. Jadi saya jawabin, suara Feby bagus, jelas di saya. Oh iya, soalnya aku juga tahu ya, aku akhirnya selalu pakai paket, makanya aku suka pakai dua, satu di laptop, satu di handphone. Jadi kalau satu mati, aku bisa pindah gitu loh, karena memang jaringan tuh sinyal juga susah. Nah, waktu kita datang ke sana hari Senin, wah itu mereka udah siap semua. Kita sebenarnya bilang kita harus lakukan protokol ya, jadi kita sendiri dari sini cuma 6 orang, mewakili dari seluruh LBC yang ada di grup ya, ada berapa puluh ibu-ibu 80 kalau nggak salah dari grup semua, kita ada 6 orang wakili. Di sana mereka udah datang, udah nunggu, mereka tuh udah antusias gitu ya. Terus ya pertama saya juga sarankan untuk mereka, mungkin saya lihat ya kalau di daerah-daerah gitu mungkin ini ya, mereka nggak seperti di Jakarta ya. Kalau di Jakarta tuh benar-benar yang kita
Ya di Jakarta juga ada ya, cuma kita benar-benar mau lakukan protokol kan, seperti itu. Jadi pertama juga kita bilang, Bu tolong dipakai maskernya. Nah terus puji Tuhan, terima kasih buat ibu-ibu yang sudah menyumbang. Nah itu sebagian uangnya dibelikan kursi. Karena mereka selama ini duduknya tuh di bawah ternyata kalau ibadah di lantai. Nah kemarin kita bawa kursi 15, nah 15 itu dipakai sama mereka. Untung kita bawa kursi, kalau enggak kita juga bingung mau duduk di mana ya. Itu mungkin berdiri, kalau berdiri juga kasihan, capek pasti gitu ya. Terus ya puji Tuhan duduk semua kursinya di penuh, terus di bagian satunya juga ada kursi lagi, ada kursi dari mereka, terus kita bisa duduk sama-sama di situ ya. Terus semuanya mengalir indah ya. Tuhan memang pakai luar biasa. Ada Acu juga di sini. Acu bisa worship leader, dengan Tuhan kasih dia talenta untuk bisa membuat suasana penuh sukacita dengan tari-tarian. Nah, terus udah gitu, ya disitulah kalau kita dalam misi atau kunjungan, kita tuh mesti siap sedia gitu ya. Karena nanti Tuhan tuh bisa melakukan banyak hal, kayak tiba-tiba Tuhan bicara seperti ini, ayo Lana sampaikan sesuatu gitu ya. Nah benar, ternyata memang Tuhan tuh mau Lana tuh bersaksi. Nah, Lana ini bersaksi di sana. Lana bersaksi bagaimana kesaksian waktu dia masih, waktu awal-awal lah dia masih, bagaimana keluarganya terus yang masih dalam keadaan susah gitu ya. Terus itu kesaksian itu saya lihat menjadi berkat buat ibu-ibu di sana. Nah, terus udah gitu Lana kesaksian, terus udah gitu kita terus. Nah, yang luar biasa itu adalah seperti ini. Waktu dari malamnya ya, saya udah berdoa, dari sebelumnya saya udah berdoa lah, saya minta sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya mau sampaikan gitu ya untuk di sana. Terus Tuhan katakan seperti ini, kamu bagikan mengenai otoritas gitu loh. Saya bilang otoritas ya, oke deh gitu ya, saya bagi mengenai otoritas. Nah, kalau lihat di otoritas itu adalah Tuhan memberikan kepada, ini ya saya bacain beberapa ayat ya yang mengenai otoritas, bahwa Tuhan di Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan segala kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Nah ini kalau bahasa Inggrisnya adalah otoritas. Nah juga dikatakan Tuhan kasih lagi ayat di Matius 16 ayat 18. Firman Tuhan dikatakan seperti ini. Dan aku berkata kepadamu, di atas batu karang ini, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, ini adalah pesan Tuhannya seperti apa gitu ya. Ini kan gereja ya. Gereja itu memang sebenarnya punya kuasa di mana alam maut tidak menguasainya. Nah, di sini jelas gitu, kalau gereja tidak ambil kuasa itu, maka kuasa lain yang akan bisa menguasainya. Oleh karena itu, gereja memang benar-benar harus berdiri atas kuasa. Makanya saya sedih ya kalau ngelihat gereja yang keadaannya seperti itu. Bahkan di daerah tuh banyak, mungkin Yuni sama Diana sama Siska bisa lihat lah keadaan gereja kalau di daerah-daerah terkecil. Karena mereka tidak mengambil otoritas itu. Nah, karena otoritas itu sebenarnya sudah diberikan. Kalau saya nggak bacain lagi bahasa Inggrisnya ya. Nah, terus waktu Tuhan katakan itu, kamu renungkan gereja Philadelphia. Nah, gereja Philadelphia itu ada di Wahyu 3, dikatakan seperti ini. Tuliskan kepada malaikat Wahyu 3 ayat 7. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, kunci Daud ini bicara mengenai otoritas. Nah, Tuhan langsung sambungkan, ternyata nyambung, bahwa sebenarnya gereja GPDI Philadelphia ini, Tuhan sudah memberikan mereka otoritas gitu loh. Karena mereka dikatakan sudah diberikan kunci Daud. Oh, pantesan Tuhan katakan bagikan lagi mengenai otoritas. Mungkin selama ini mereka bisa aja ya, jemaat dan gereja Tuhan itu dengan begitu banyak masalah dan ujian dan percobaan, mereka akhirnya overwhelm mereka terlalu dirudung dengan masalah itu, dan mereka nggak sadar kalau Tuhan sedang memberikan mereka otoritas dan kuasa itu. Makanya kemarin waktu saya sampaikan, bagikan ke Ibu ya, Ibu Meiti, bahwa ayo Bu, bangkit, dan kuasa otoritas yang Tuhan berikan itu ayo gunakan. Gunakan apa? Untuk tadi menginjak ular dan kalajengking, yaitu bicara iblis. Karena kita tahu di Yohanes 10 ayat 10, iblis itu membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tuhan memberikan hidup yang berkelimpahan. Oleh karena itu, mari, maksudnya saya bangkitkan di sana ya, anak-anak Tuhan itu, gereja Tuhan itu pakai otoritas itu.
untuk mengalahkan iblis yang mencuri. Mencuri apa? Mencuri kebahagiaan, mencuri berkat, mencuri hal-hal yang baik yang harusnya terjadi atas gereja, mencuri dia punya, bahkan memang benar ya, tanah mereka aja dikuasai oleh orang lain. Itu hal yang dicuri. Saya juga mau katakan di sini, banyak kita anak-anak Tuhan juga sebenarnya hal yang sebenarnya itu milik kita dicuri oleh iblis. Cuma kita akhirnya sudah nyaman dengan keadaan yang sebenarnya kita bisa memiliki keadaan yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah isi hati Tuhan juga ya buat kita semua. Ayo, jangan kita akhirnya nyaman dengan keadaan tuh sebenarnya ada lagi suatu kehidupan yang lebih indah yang Tuhan katakan, jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Tuhan mau kita mengalami surga di bumi, di keluarga gitu loh. Di mana dikatakan kerajaan Allah itu, jadilah kehendakmu di bumi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah apa? Kerajaan Allah adalah damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus, kebenaran dan kuasa. Itu yang Tuhan mau, kita ada di situ. Nah, anak-anak Tuhan, kalau terlena dengan permasalahan, terlena dengan segala hal, akhirnya nyaman dengan keadaan yang mereka sebenarnya tidak memiliki kuasa lagi, nggak memiliki damai sejahtera lagi. Ayo, makanya saya juga bangkitkan Ibu di sana ya, untuk ayo Bu, otoritas itu gunakan, perangi iblis. Memang ada hal-hal yang harus kita perangi, karena iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, itu yang saya bagikan di sana ya. Saya nggak bagikan banyak sih, singkat aja, tapi yang penting Ibu itu bisa mengerti dan dibukakan. Karena yang Tuhan taruh LBC itu, selain kita akan nanti mengadopsi tempat itu, mengadopsi dalam arti kata kita datang ke sana. Kalau menurut dari Eva, sebulan sekali ya, kita bisa memberi makanan, kita bisa memberikan apa yang dibutuhkan, dan kita akan memberikan pengajaran. Karena saya lihat ibu-ibu di sana tuh juga banyak yang nanti ya, maksud nanti Elsie boleh juga sharing di sini ya, apa yang Elsie lihat. Ada siapa aja di sini, coba yang kemarin ke sana, ada Acu, ada Elsie, atau siapa lagi, nanti boleh tolong di sharing ya, apa yang dilihat di sana secara spirit, apa yang dialami. Nah, karena saya lihat ibu-ibu tuh ya begitu aja gitu loh. Kasihan, kenapa saya bilang begitu? Saya tuh contoh gitu loh. Saya pernah mengalami kehidupan yang dicuri gitu ya. Kebahagiaan saya, rumah tangga saya, walaupun itu proses ya, banyak hal. Saya nggak tinggal diam, udahlah, gue udah janda, mungkin nasib gue aja kayak begini, udahlah, gue begini aja, syukur-syukur kalau gue kawin lagi, kalau enggak juga ya udahlah, mungkin memang kehendak Tuhan gue hidup seperti ini, menjanda, terus ya uang juga kalau diberkati Tuhan, kalau enggak ya seperti ini aja. Nggak bisa, itu bukan bagian Tuhan dalam hidup saya. Bukan. Makanya saya selalu bangkit. Saya berdiri di hadapan Tuhan, saya ngaca, saya bilang, Fabiola, kehidupan kamu bukan seperti itu. Kehidupan kamu ada di sini. Gitu loh, bukan di sini. Nah, saya berdoa, saya declare, saya hidup intim sama Tuhan, saya melakukan kehendak Tuhan, dan anugerahnya memampukan. Semua janji Tuhan, saya rebut, dan karena itu udah dijanjikan gitu. Ada memang janji-janjinya Tuhan itu yang harus kita ambil gitu ya, lewat doa, lewat kehidupan kita. Saya ambil semua janji Tuhan itu saya tarik turun nyata di hidup saya. Nah, kalau saya bisa ngalamin kayak gitu, saya juga rindu ibu-ibu di sini, coba ambil, ada bagian-bagian yang kita nggak sadar itu dicuri sama iblis, dan kita bisa ya udahlah, memang seperti itu kali. Jangan. Pokoknya rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah, baca firman-Nya di situ, hidup yang berkelimpahan, penuh damai sejahtera, sukacita, kesehatan. Memang mungkin kita mengalami ya proses, tapi nggak seterusnya. Nggak mungkin. Ada lagu aja, badai pasti berlalu. Itu lagu ya dari film. Itu sering dipakai, itu presiden aja suka quote on quote tuh kata-kata itu. Badai pasti berlalu kayak gini, COVID, pandemik juga pasti berlalu. Nggak mungkin selamanya pandemik. Gitu. Jadi ayo, hidup kita juga apa? Kita lihat di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang sebenarnya yang mestinya kita miliki, tapi kita tidak miliki. Dan kita nggak sadar kalau itu adalah milik kita. Sering kali kayak gitu. Ayo, nomor satu adalah otoritas. Itu karena otoritas itu penting banget. Tuhan sudah katakan Tuhan memberikan otoritas. Otoritas penting untuk apa? Untuk kita mengalahkan musuh dalam peperangan, untuk kita berkata-kata, berbicara. Kita mau kan perkataan kita didengar, at least sama suami deh gitu ya. Memang bukan kita ngomong terus gitu ya, jangan juga nanti suami kesel. Tapi kita mau kalau kita ngomong suami kita dengar, dan suami kita oh iya ya itu perkataan dari Tuhan. Mau kan? Ayo ambil otoritas itu. Untuk memiliki otoritas itu keluar salah satunya lewat perkataan. Ini yang Tuhan ajarkan saya.
Oleh karena itu, jaga perkataan kita. Kalau mau punya otoritas dalam perkataan, ngomong jangan sia-sia. Jangan ngomong yang negatif. Jangan ngomong hal-hal yang nggak penting. Oh, saya nomor satu, saya selalu jaga perkataan saya. Kemarin saya doa, Tuhan katakan gini, aku memberikan otoritas yang besar pada mulutmu. Wah, saya bilang gitu. Oke Tuhan, pada saat kau berbicara, Tuhan katakan menyampaikan sesuatu itu akan menjadi suatu nyala api. Terus saya ingat, Hana pernah bilang gini, Feb, lu kalau ngomong udah kayak bom aja. Saya bilang, saya sih bercanda, bisa aja loh, saya gitu. Tapi Tuhan katakan, itulah seperti itu. Oke Tuhan, saya mau dan saya terima apa yang kau katakan. Ini bukan saya minta loh, Tuhan yang ngomong. Tuhan katakan, jaga setiap perkataanmu. Itu yang Tuhan katakan. Terus Tuhan katakan gini, sampai di mana kita mau menyerahkan lidah kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Itu Tuhan katakan. Saya bilang, ampun Tuhan, kalau ada perkataan yang tidak baik, tahirkan. Lihat di Yesaya 6 pada saat Yesaya bertemu Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat serafim, dia melihat jubahnya sampai ke ujung, dari tahta sampai ke ujung. Pertama dia ngomong apa? Tuhan, aku adalah najis bibir. Gitu. Yang pertama dia bukan bilang hati, bukan apa, dia bilang Tuhan, aku orang najis bibir. Jadi kenapa? Memang dari perkataan itu seringkali kebocoran pengurapan itu terjadi. Gitu. Oleh karena itu kenapa saya mau ngomong seperti ini? Ini adalah tahun P. Kita mengikuti, saya pribadi senang dengan pengajaran mengikuti tahun-tahun Yahudi. Tahun Yahudi 57-80 itu bicara mulut. Ya, mulut itu sangat penting, berkuasa banget. Oh, saya minta sama Tuhan, Tuhan, ayo berjaga di pintu bibir Tuhan, berjaga Tuhan di pintu bibirku, buat aku bisu. Ada ayatnya, buat aku bisu kalau ada orang fasik di depanku. Kenapa? Kalau ada orang fasik, kita pasti cenderung mulutnya nih mau gini, itu orang ya begini, begitu, begini, wah keluar deh tuh segala kritik, penghakiman dan segala macam. Itu doanya Daud ada di Mazmur. Nah, ini nyambung ya, dari otoritas yang Tuhan katakan adalah di mulut. Karena kan pada saat kita berdoa, kita pakai mulut. Kita bilang, hei iblis, diam, tenang. Tuhan Yesus cuma apa? Ada badai, cuma dibilang ini, diam, tenang. Badainya nurut kok. Gitu, otoritas dahsyat banget ya Tuhan ya. Dia nggak banyak ngomong, diam, tenang. Doanya tuh nggak pakai bu segala macam. Dia, segala macam apa. Nggak, cuma Tuhan bilang, diam, tenang. Cuma kayak gitu, itu tandanya suatu otoritas. Nah, yang Tuhan mau bawa kita adalah, ini nyambung ya, kalau Tuhan katakan otoritas buat jemaat di GPDI, Tuhan ingatkan kepada kita di LBC, ayo, ini tahun P, nanti kita 5781, tanggal 18 September kita masuk tahun lagi Yahudi 5781. Satu itu Alef, Alef bicara, karena saya sedikit pernah belajar mengenai Hebrew letter ya. Alef itu lambangnya tuh kayak kerbau. Alef itu bicara leader. Alef itu bicara Tuhan, bicara kepemimpinan. Nanti itu dibukainya nanti lagi. Tapi yang saya mau katakan selama dekade ini adalah mulut itu sangat berkuasa. Ayo, kalau mau punya otoritas, jaga mulut. Wah, saya tuh kalau ngomong nih ya mengenai anak misalnya. Wah, anak-anak di rumah saya nggak pernah bilang, oh mereka tuh jahat, kurang, enggak. Saya bilang, oh anak-anak tuh manis-manis, oh mereka anak-anak yang taat, badannya bersih, putih, mulus. Teman saya yang dengar udah tahu, tandanya apa? Oh balikannya tuh, Febri ngomong badannya penuh tato, anaknya begini. Saya selalu membalikan keadaan. Kalau orang-orang yang udah deket sama saya, mereka ngerti itu. Nah, kayak misalnya Tina, pertama Dian tuh suka bingung kalau saya tuh ngomong kayak gitu. Tapi karena saya selalu nggak mau ngomong sebenarnya. Bukan saya denial, tapi saya mau berkatakan yang positif, yang saya mau hal itu terjadi. Ayo ibu-ibu, kita mau katakan untuk segala sesuatu itu yang kita mau terjadi. Gitu loh. Katakan itu, jangan perkatakan yang negatifnya. Saya banyak belajar soalnya dalam kuasa perkataan itu ada gelombang, ada frekuensi, itu perkataan itu roh loh. Saya ulang lagi ya, saya pernah satu gereja, itu semua bersungut-sungut, dia punya pengerja, itu di gereja itu heart heaven akhirnya. Setiap perkataan itu seperti roh naik, akhirnya atmosfer dari tempat itu adalah heart heaven, sesuatu yang baik. Dan akhirnya apa? Buahnya apa? Perpecahan di gereja itu. Jadi kita benar-benar jangan sembarangan dengan perkataan kita. Kalau kita mau otoritas yang kuat, kita minta sama Tuhan, Tuhan tanya, aku perlu ngomong nggak? Nanti ada sering kok, Tuhan sering ngomong, kamu nggak usah ngomong, diam aja. Oh ya. Udah gemes nih mau ngomong sama suami nih. Dia bilang, jangan diem. Oh ya udah diem. Mau apa diem? Lama-lama dilatih sama Roh Kudus. Nah akhirnya begitu kita berdoa, wah doa kita benar-benar kayak
benar-benar itu seperti nyala api dikatakan kalau di Yeremia. Aku memberikan kuasa engkau untuk mencabut, merobohkan, menanam, membangun. Seperti nyala api perkataanmu. Nah itu yang Tuhan mau kasih kepada kita. Nah itu aja yang saya mau share. Jadi apa yang kita lakukan di sana, tunggu ya, saya lihat dulu ini bisa masuk nggak ya apa yang foto-foto. Soalnya nggak semua foto-foto kemarin di-share. Bentar ya, saya lihat dulu. Saya lihat dulu ya foto-fotonya. Bisa di-share apa enggak. Soalnya ini agak berat sih, ada video juga. Nah, itu aja yang saya mau share. Kemarin kita di sana seperti itu, Tuhan memberikan, sebenarnya gini, bukan memberikan, makanya waktu Tuhan katakan bagikan aja mengenai otoritas. Karena otoritas itu Tuhan sudah berikan, cuma belum digunakan secara maksimal. Nah, nyambung lagi korelasinya dengan Tuhan katakan, ayo, apa yang Tuhan bagikan pada saya mengenai otoritas. Jadi bukan cuma ibu-ibu di GPDI aja yang ngamin, tapi kita juga, ayo, kita mau perkataan ini kita berkuasa. Perkataan kita akan mengubahkan segala sesuatu, perkataan kita akan menciptakan sesuatu. Cuma dari perkataan mulut. Banyak belajar mulut itu banyak sekali di Yakobus. Saya pernah ya belajar semua satu Alkitab, saya cari mengenai mulut dan perkataan. Saya pelajari baik-baik satu-satu. Saya bilang, iya Tuhan, saya mengerti betapa besar kuasa perkataan. Jadi saya minta Tuhan, berjagalah di pintu bibirku. Kalau aku membuka mulut, dikaruniakan perkataan yang benar, dan orang yang mendengar peroleh damai sejahtera. Ya kadang-kadang masih ada juga ya, tapi terus tarik. Suami saja kalau ngomong sembarang, saya bilang, saya batalkan perkataanmu dalam nama Yesus, langsung saya batalin. Terus dia suka kadang-kadang gini, talak, tolak. Kan saya bilang, tolak dalam nama Yesus. Nah, karena saya tahu itu ada kuasanya. Cuma kadang-kadang nggak sadar ya.